Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem kontrol pneumatik murni dan pemecahan konflik step pertama. Eh, Sebelum kita lanjutkan, mohon like, subscribe, dan share. Dan juga jangan lupa diaktifkan loncengnya agar dapat menyimak materi-materi yang akan ditayangkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem kontrol pneumatik murni. Maksudnya adalah pada zaman sekarang, udara bertekanan dijadikan energi alternatif untuk menggerakkan sesuatu. Dan gerakan sesuatu akan menggerakkan sebuah aktuator untuk digunakan baik di industri ataupun rumah tangga. Nah, jadi sistem gerakan itu pasti mengalami troubleshooting atau konflik. Maka pada kali ini kita akan belajar tentang sistem pemecahan konflik step 1. Nah, sebuah aktuator berupa sebuah silinder. Ya, pada kali ini kita gunakan silinder yang berguna untuk mendorong dan menarik barang. Nah, kekuatannya yang kita pakai pada sini adalah 6 bar. Untuk diketahui, 6 bar itu atau 1 bar itu sama dengan 1,0194 kg per cm kuadrat. Lumayan kuat. Kalau 6 bar berarti 6, sekian. Ya, sangat kuat. Ya, 6 kilo. Jadi kalau ditaruh tangan kita 6 kilo luar biasa, jadi gepeng. Tuh. Ya. Nah, kita akan mempelajari sistem pneumatik murni itu. Sistemnya kita buat bekerja otomatis. Artinya kita butuh kontrol panel untuk menggerakkannya secara otomatis. Ada start, stop, emergency jika dia mengalami suatu permasalahan. Dengan siklus ini, siklusnya, silinder A maju maksimal, kemudian diam, pas pada detiknya silinder B akan maju. Jadi silinder A ini mendorong benda maju, kemudian silinder B dia akan mendorong maju juga, sehingga benda yang didorong A tadi akan dibuang. Kemudian silinder B-nya kembali lagi, dan setelah sampai titik dia kembali, maka silinder A baru mundur. Nah, ini kejadiannya akan terus berulang-ulang. Nah, di sini sistem bekerja secara on, ya, di start, ya, dan dia bekerja secara otomatis. Di sini benda akan berpindah jika silinder A mendorong benda, kemudian akan ditarik atau dimasukkan ke dalam kotak pengapakan oleh silinder B. Coba kita simulasikan yang ini dulu. Ini. Jika kita start dan ada benda, maka benda itu akan didorong. Benda itu boleh apa saja, asal dia kapasitas 6 kilo. Nah, kemudian sampai di titik itu, silinder B akan mendorong, sehingga benda itu akan. Nah, sistem ini bekerja secara otomatis. Secara otomatis. Nah, komponen yang kita siapkan adalah ada kompresor, air service unit, ada kontrolnya, start, stop, emergency, kemudian first regulator, ada silinder sendiri, ada one way flow control, ada valve, ada limit switch, dan ada plastik tubing untuk menghubungkannya. Nah, kompresor menghasilkan udara bertekanan. Diteruskan ke air service. Air service ini biasanya kita gunakan untuk mengatur kontrol tekanan kerja sebesar 6 bar. Kemudian diatur untuk sistem kontrolnya 4 bar. Dan ini untuk mengalihkannya untuk start, stop, dan emergency. Nah, ini silinder yang bergerak maju mundur, mendorong atau menarik benda. Ini one way flow control mengatur lambat atau cepatnya aliran udara. Ini valve merupakan distribusi udara bertekanan. Ini limit switch merupakan batas pergerakan silinder maksimal atau minimal, dan inilah plastik tubing untuk menghubungkan daripada semua terminal-terminal atau lubang-lubang yang ada pada komponen ini.
Nah, untuk pemecahan konflik, ya, untuk kontrolnya kita akan atur menggunakan karena sistem gerakannya itu adalah A maju, B maju, B mundur, dan A mundur berulang, maka di sini kita simpulkan mempunyai dua buah garis distribusi udara utama, disebut dengan lane 1 dan lane 2. Ini dalam keadaan dalam kategori kontrolnya. Apa yang mematikan lane 1 lah tombol start sama limit switch A0. A0 merupakan gerakan terakhir dari pergerakan satu siklus, di mana kita ketahui A maju, B mundur, dan A mundur. Jadi A mundur akan terhubung dengan limit switch A0. Sedangkan operasinya untuk silinder A maju diaktifkan lane 1 sendiri, kemudian silinder B maju diaktifkan oleh lane 1 ditambah dengan limit switch A1, kemudian mundur, silinder B mundur diaktifkan oleh lane 2, kemudian silinder A mundur diaktifkan oleh lane 2 dengan limit switch sensor B0. Atau siklus kerjanya seperti ini. Jika kita start, ya, start satu aliran, kemudian ada aktivasi trigger utama adalah limit switch A0, maka akan maju. Jika maju, kena limit switch A1, sehingga silinder B-nya maju. Jika silinder B maju, kena limit switch B1. Nah, sehingga silinder B akan mundur. Jika silinder B mundur, akan kena limit switch B0. Dan sehingga silinder A akan mundur. Dan emergensi kita pasang pada pergerakan sebelum silinder A maju, ya, sebelum silinder B maju, kemudian sebelum silinder B mundur, semua emergensi. Artinya jika diaktifkan pada ketika itu, maka sistem akan langsung berhenti. Nah, kita akan lihat bagaimana perancangan. Yang pertama adalah perancangan menggunakan fluid sim. Jadi dari rumus-rumus tadi, kita akan kembangkan pada rancangannya. Kembangkan. Ini. Ya. Kita kerancang seperti yang sesuai dengan pergerakan rumus yang ada pada sistem tadi. Ini merupakan kartu memori, karena inilah sensor LS limit switch A0 yang berfungsi untuk mengaktifkan lem pertama. Ini lem pertama, dia berguna untuk memajukan silinder A maju. Nah, jika silinder A maju, akan kena limit switch A1. Nah, ini merupakan limit switch B1, di mana A maju, B maju. Jika B maju, limit switch B1-nya aktif, diambil pada lem pertama, berfungsi untuk mengaktifkan lane kedua. Lane kedua berfungsi untuk memundurkan silinder B.
Kemudian jika B telah mundur, maka akan aktiflah limit with posisi B0 atau limit switch posisi minimal. Nah, ini aktif pada line kedua berfungsi untuk mundurkan silinder A. Jadi A maju, A mundur, B maju, B mundur. Jadi artinya di sini kita tes dulu, A maju, A mundur, B maju, B mundur. Kita atur kecepatannya menggunakan one way flow control. Sistem bergerak secara otomatis dan kita pasang emergency di sini. Emergency menggunakan detent switch. Emergency itu jika dijalankan dia otomatis, jika ditekan saat maka sistem itu akan berhenti. Lepaskan lagi dia akan jalan. Itu disebut dengan sistem emergency. Nah, sistem ini bisa kita rangkai pada rangkaian aslinya, ya. Begini, hasil dari sistem yang kita rancang tadi. Nah, ini tombol start, stop emergency. Ini limit switch A0, ini limit switch A1, ini sensor silinder A, ini silinder B, limit switch B0, limit switch B1. Nah, ini jika kita start, yang pertama itu adalah dia akan mematikan line 1. Ya, kita stop, perhatikan, kita start lagi. A maju, mendorong benda, kemudian B maju, mendorong benda ke sistem emergency. Seketika sistem akan berhenti. Kita lepas lagi, sistem akan aktif lagi. Nah, sistem ini bekerja secara otomatis. Nah, ini murni menggunakan udara bertekanan. Berhenti. Kita aktifkan lagi switch-nya. Nah, sistem ini bekerja secara berkesinambungan. Artinya, perancangan instalasi ini harus dirumuskan di sini terlebih dahulu. Sehingga kita nanti akan memudahkan untuk merancang apapun permasalahan-permasalahan yang terjadi pada rangkaian yang akan kita bangun. Wah, sistem bekerja. Pembuktian daripada rumus pemecah konflik step 1 ini antara rangkaian wiring uji coba sama wujud aslinya itu sama. Berarti sistem yang kita pakai ini sangat bisa kita pergunakan untuk baik itu digunakan pada rumah tangga ataupun industri. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton. Semoga siswa semuanya juga yang menonton pada sini bisa menyimak dan mencatat. Nah, soal yang harus dijawab, yang pertama, buatlah sistem yang lain. Salah satu sistem. Artinya pergerakannya berbeda dengan pergerakan ini. Yaitu gerakannya silinder A maju, silinder A mundur, kemudian diikuti silinder B maju, silinder B mundur. Jadi A maju,